Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, kita sampai di ayat yang terakhir kita, ayat ke-41. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sikap orang-orang Yahudi yang gemar memiliki kebiasaan mendengarkan berita-berita dusta dan mengolah berita dusta ini untuk menimbulkan fitnah. Begitu juga orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak bersedih atas ulah orang-orang tersebut yang memang mereka memiliki tabiat yusari'una fil kufri, bergegas menuju kepada kekafiran. Jadi mereka sama sekali tidak menghendaki petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan agama ini sekedar olok-olok, sekedar permainan saja. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ke-42 masih berkenaan dengan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka, orang-orang tersebut, yaitu orang-orang Yahudi, masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Samma'una lil kadhibi. Allah menjelaskan mereka itu sangat suka mendengar berita bohong. Samma'un itu punya hobi. Jadi hobinya sudah mendengar berita yang bohong. Kalau orang sudah punya hobi mendengar berita yang bohong, maka dia juga secara tidak langsung dia punya hobi menyebarkan berita bohong, memutarbalikkan cerita. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Seperti yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hamba-hambanya yang terpuji, Allah menjelaskan apa sebab hamba itu terpuji. Allah menjelaskan tingkah lakunya yang menjadikan hamba itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang terpuji. Dan Allah ketika menyebutkan hamba-hambanya yang tercela, Allah juga menjelaskan sikap hidup mereka, jalan hidup mereka yang menjadikan mereka itu orang-orang yang tercela, bukan zat mereka. Yang menjadikan orang itu terpuji atau tercela bukan karena zatnya, bukan karena nasabnya, bukan karena darahnya, bukan karena profesinya, tapi karena tingkah lakunya. Itu yang menjadikan Allah mencintai seseorang, Allah membenci seseorang karena perilakunya, bukan karena zatnya. Karena zatnya pasti dicintai oleh Allah sebab Allah yang menciptakan zatnya itu. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap mereka supaya kita, para pembaca Al-Qur'an, peneliti Al-Qur'an yang menghadiri majelis tafsir Al-Qur'an, supaya kita ini mengambil pelajaran. Kalau itu hal tingkah laku yang terpuji yang menjadikan Allah mencintai mereka, kita tiru supaya kita tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perbuatan tercela yang menjadikan Allah murka kepada mereka, yang menjadikan hidup mereka itu tertutup dari kebenaran, nasib mereka menjadi nasib yang buruk, Allah memerintahkan kita untuk melihat perbuatan tersebut dan meninggalkannya. Jangan sampai kita tergolong kelompok orang-orang yang tercela tersebut. Nah, Allah menjelaskan sikap Yahudi ini samma'una lil kadhibi, gemar, hobi dengan berita yang tidak jelas.
Berita bohong itu berita yang memang sudah jelas-jelas bohong, tahu bohong, tapi ditelan, diolah, disebarkan. Berita bohong itu juga berita yang tanpa dasar. Hanya sekedar berita, tapi tidak tahu sumbernya. Itu berita bohong juga. Dan orang yang gemar mendengarkan berita bohong, lalu dia gemar menyebarkannya, walaupun dia menyebarkannya tidak menambahi berita tersebut dan tidak menguranginya, tapi berita itu tidak ada faktanya, tidak ada buktinya, maka orang tersebut juga disebut pendusta. Orang tersebut pendusta. Walaupun saya tidak menambah, ini ya beritanya seperti ini. Ada dasarnya enggak? Sumbernya dari mana? Enggak tahu. Yaitu itu sudah cukup menjadikan orang itu disebut pendusta. Karena dia berani menyebarkan kabar yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kafa bil mar'i ayyakuna kadiban. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhditha bikulli ma sami'ahu. Atau kama qala Nabi. Kata Rasulullah SAW, cukuplah seseorang itu disebut pendusta ketika dia memberitakan segala sesuatu yang dia dengar, tidak di cross check terlebih dahulu, tidak diteliti terlebih dahulu. Pokoknya ada berita masuk, broadcast, berita masuk, broadcast. Cukup orang yang seperti ini, cukup bagi dia untuk disebut sebagai pendusta. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Setiap dengar berita, tabayun terlebih dahulu. Itu kalau beritanya penting, diperlukan oleh banyak orang. Kalau beritanya tidak diperlukan oleh banyak orang, untuk apa kita tabayun? Udah buang sampah saja, buang trash, di delete, selesai. Sekarang ini kalau ada message masuk ke HP kita, 80% delete. Nah, karena sebagian besar message yang masuk ke HP kita ini sampah, tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, manusia zaman sekarang ini banyak yang stres karena komunikasi sekarang ini, pesan sekarang ini sangat mudah sampai ke telinga kita, kabar ini sangat mudah sampai ke telinga kita, dan sebagian besar kabar itu sampah masuk ke otak kita. Makanya orang zaman sekarang banyak yang stres. Kalau zaman dulu orang tenang, nggak dengar kabar apa-apa, nggak ada kabar apa-apa, ya sudah kabarnya keluarganya hari ini perlu makan, yang ini perlu bayar uang sekolah, selesai. Yang ini kita dengar kabar di luar negeri, yang di luar negeri kadang-kadang belum dengar. Kita yang di Indonesia ini sudah dengar dulu ya. Nah ini betul ini. Ada teman di luar negeri sana, ada kabar umpamanya di negeri A gitu ya. Kita di Indonesia dengar kabarnya negeri A itu terjadi sesuatu. Kita message ke dia, itu teman saya ada di situ. Ini ada kabar katanya di tempat kamu tinggal ada kejadian ini. Hah? Saya juga malah tidak tahu apa-apa saya ini. Saya tidak tahu kabar. Jadi dia cari kabar karena kita sudah mendengar kabar lebih dahulu. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Ini sifatnya orang Yahudi. Di masa itu dia suka dengar broadcast, orang-orang Yahudi itu suka mendengar broadcast yang tidak jelas. Nah, broadcastnya walaupun tidak seperti kita, mereka punya cara broadcast sendiri. Kemudian kebiasaan yang lain, akaluna lis-suhti. Mereka ini gemar memakan as-suht. Apa as-suhti itu? As-suhti itu yaitu makanan yang haram. Suhut itu secara bahasa artinya, secara bahasa as-suhtu itu sesuatu yang mematikan. Makanya makanan haram itu disebut as-suhtu karena makanan yang haram itu mematikan pelakunya, mematikan hatinya. As-suhtu juga disebut secara bahasa juga berarti hewan pemakan segalanya yang rakus. Secara bahasa juga berarti seperti itu. Makanya orang yang suka makan haram itu juga disebut as-suhtu karena dia rakus. Yang halal aja ada kok dia nyari yang haram gitu ya. Segalanya dimakan sama dia.
tanpa mengindahkan hukum. Nah, orang yang makan barang yang haram itu bahaya sekali. Di antaranya orang yang makan barang haram itu tidak ada yang paling pantas buat dia kecuali dibakar di api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula lahu. Kata Rasulullah, segala daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih pantas untuk daging itu. Tidak pantas masuk surga. Nah, itu makanya kita harus memperhatikan barang yang masuk ke perut kita. Orang yang makan barang haram, dia amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberi contoh. Ada seorang yang berdoa, ya Rabb, ya Rabb, kata Rasulullah, wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram fa anna yustajaba lahu. Orang ini memanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah, tapi makanannya haram, pakaian yang dia kenakan haram. Fa anna yustajaba lahu. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang makan barang haram, dia bahkan boleh jadi tidak akan mendapat taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kemasukan barang yang haram. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, orang yang kemasukan barang haram, walaupun dia tidak tahu, walaupun tidak sadar kalau itu haram, maka anggota badannya akan malas beribadah, sya'a am aba. Dia sadar atau tidak sadar, menjadikan anggota badannya ini malas beribadah. Makanya kita penting sekali bagi kita memperhatikan apa yang masuk ke perut kita. Di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara jenis beribadah kepada Allah, memperhatikan segala sesuatu yang masuk ke perut kita. Karena yang masuk ke perut kita ini bisa berpengaruh kepada fisik kita. Makanan itu bisa menimbulkan tabiat di dalam diri manusia. Kalau makanan itu makanan yang haram, bisa menimbulkan tabiat yang buruk. Makanya kalau kita sebagai suami, ya kita harus memperhatikan apa makanan yang masuk ke perut pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Karena mereka kasihan di rumah tidak tahu kalau suaminya mengambil sesuatu yang haram dimasukkan ke perut istri dan anak-anaknya, mereka tidak tahu apa-apa, jadi berat mereka berbuat ibadah, jadi susah mereka mendapat taufik. Dia sebagai pemimpin rumah tangga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagai istri, jangan menuntut suami macam-macam. Karena kadang-kadang suami yang baik, karena dia terlalu cinta kepada istrinya, istrinya mau A, mau B, mau C, mau D, tadinya baik, jadi bisa miring dia. Karena niatnya mau membahagiakan. Nalurinya seorang suami pada umumnya, nalurinya pasti dia akan membahagiakan pasangan hidup dan anak-anaknya. Kalau pasangan hidupnya bilang A, anak-anaknya bilang A, dia pasti akan menjadi beban di dalam dirinya, ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh keluarganya. Nah, makanya istri juga punya peran agar suami itu memasukkan ke dalam perutnya barang yang halal. Sampaikan kepada pasangan hidupnya, Pak, saya sanggup lapar hari ini. Jangan pulang membawa barang haram. Lebih baik lapar daripada kita diisi perut kita dengan api. Nauzubillah min dzalik. Karena barang yang haram yang kita makan, itu pada hakikatnya yang kita makan api. Dalam ayat disebutkan apa?
Alladzina yakuluna amwalal yatama innama yakulu fi butunihim nara, kata Allah. Wa sayaslauha sa'ira. Mereka yang memakan harta anak yatim bidzulmin, dengan cara yang zalim, pada hakikatnya mereka itu sedang memasukkan api ke dalam perutnya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Dan nanti mereka akan dibakar betulan dengan api. Hati-hati dengan barang yang haram. Nah, kalau dulu para salaf pendahulu kita, kalau dia merasakan dirinya ini malas beribadah, kok saya malas beribadah ya? Dia meneliti, yang nomor satu diteliti oleh dia adalah makan. Makan apa saya hari ini? Nah, kok sampai saya malas berzikir? Saya kok sampai malas sholat? Apa makanan yang saya makan hari ini? Nomor dua, kalau makanannya sudah bagus, yang dia teliti adalah mulut. Mulut saya bicara apa hari ini? Mulut. Nomor tiga, setelah mulut, mata dan telinga. Karena ini hal yang paling cepat merusak hati seseorang. Kalau ini tidak kita jaga, ya kita akan jadi orang yang sedikit beribadah, atau bahkan bisa jadi diharamkan dari taufik, dari hidayah. Naudzubillah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Nah, menjaga perut dari haram itu tidak mesti menjaganya dari barang yang murni haram. Karena sesuatu yang haram itu ada yang haram li dzatihi, haram li hukmihi. Haram li dzatihi itu memang zatnya haram, sudah tidak bisa dirubah jadi halal. Contohnya babi. Ya sudah, selama-lamanya dia haram, tidak bisa diolah. Bisa juga hal-hal haram lainnya, supaya umpamanya hewan yang bercakar, yang buas, hewan yang hidup di dua alam, dan ada penjelasan yang panjang lebar. Bangkai hukumnya juga haram, tidak bisa bangkai jadi halal, selama-lamanya tidak bisa. Ada juga arak, dia haram selama-lamanya arak itu. Darah haram selama-lamanya. Orang Jawa di tempat saya, Jawa Tengah gitu ya, di antara kebiasaannya makan saren. Saren tau gak saren? Darah beku. Kalau hati boleh enggak? Hati boleh. Hati katanya dari darah juga, hati. Tapi itu sudah berbentuk organ, dia boleh. Tapi kalau darah yang encer dibekukan kemudian dimakan, marus namanya ya. Kalau orang Solo bilangnya saren, marus. Nah itu haram, tidak boleh. Di warung-warung itu biasa dijual itu ya. Kita tidak paham, kadang-kadang ambil kita pikir ati, kita makan. Rasanya ya mirip-mirip ati, gurih, lebih gurih gitu. Katanya loh, saya belum pernah makan. Alhamdulillah saya belum pernah makan. Insya Allah selama-lamanya tidak makan. Nah, itu haram. Minum arak haram. Siapa yang biasa minum arak, satu kali dia nenggak arak, 40 hari amal ibadahnya terkatung-katung, tidak diterima Allah. Hati-hati. Itu yang haram li dzatihi. Ada yang haram li hukmihi. Apa haram li hukmihi? Barangnya, materinya, barangnya itu halal, tapi cara mendapatkannya yang haram. Ada kambing, disembelih enggak ini kambingnya? Sembelih. Baca bismillah dia waktu nyembelih. Baca bismillah. Betul ini sudah diolah, betul kambingnya? Betul. Dari mana dapatnya? Kambing tetangga saya ambil. Kambingnya halal, tapi karena kamu cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, dia haram. Namanya haram li hukmihi. Hukumnya jadi haram, walaupun zatnya halal. Nah, kalau kita insya Allah selamat semua dari yang zatnya haram, tapi yang hukumnya haram belum tentu selamat. Belum tentu kita selamat. Nah, perhatikan
dari mana kita mendapat uang. Kerja kita gimana? Kerjanya suami kita gimana? Masih kemasukan yang haram atau tidak? Sama dengan haram syubhat. Syubhat dengan haram itu sama. Cuma bedanya syubhat itu barang yang tidak jelas kehalalannya. Yang tidak jelas kehalalannya itu dihukumi haram untuk dimakan. Jadi ada barang yang jelas-jelas haram, itu haram. Ada barang yang kita belum tahu ini halal atau tidak, haram kita makan. Sebab dia boleh jadi haram. Nah, boleh jadi haram. Tidak boleh kita gegabah, kemudian kita ambil saja. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Kata Rasulullah. Halal itu jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu perkara yang syubhat. Faman ittaqa minasyubuhat faqad istabra'a lidinihi. Siapa yang menjauhi barang yang syubhat, maka dia telah menyucikan agamanya. Orang yang gemar makan barang syubhat diumpamakan oleh Rasulullah karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaga' fihi. Orang yang gemar makan barang syubhat yang tidak jelas itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang menggembalakan ternak di tepi jurang. Pasti suatu saat ada ternaknya yang jatuh ke jurang. Nah, jangan salahkan jurangnya. Kenapa kamu kok milih menggembalakan ternak di tepi jurang? Ya pasti ada yang jatuh ke dalam jurang. Makanya kalau mau aman, yang jauh dari jurang aja enak kok. Kenapa kamu cari yang di tepi jurang? Nah, ada orang yang suka dengan hal-hal seperti itu. Suka, ambillah. Ambil tanpa berpikir terlebih dahulu. Orang yang berpikir atau meneliti makanan yang masuk perutnya, itulah yang dinamakan orang yang warok, punya sifat warok, berhati-hati. Nah, zaman sekarang ini sifat warok ini sudah jarang ditemui. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang kelaparan. Habis Covid 3 tahun, banyak orang yang ekonominya merosot. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanannya diuji oleh Allah. Kalau dia sabar, dia pasti akan mendapatkan harta dengan jalan yang baik. Yang mendapatkan harta dengan jalan yang tidak baik adalah orang-orang yang tidak sabar. Tidak sabar, padahal yang memberi rezeki kan Allah. Kita bisa makan itu bukan karena rupiah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ini kebiasaannya Yahudi ini ya. Mereka ini jauh dari petunjuk ini loh kebiasaannya. Kebiasaannya yang pertama, gemar dengan berita. Senang dengarkan berita. Maksudnya berita yang nggak baik ini ya. Senang gosip. Nah, ini kebiasaannya ini. Jauh dari petunjuk karena satu, senang gosip. Dua, tidak memperhatikan makanan. Akaluna lisuhti, ini bukan tidak memperhatikan lagi, tapi memang gemar makan haram. Tapi Yahudi itu tidak suka babi loh. Yahudi itu taat loh, tidak suka babi dia. Dia tidak mungkin makan babi, bahkan tidak mungkin makan sapi, tidak mungkin, kalau tidak salah jeruan dia juga tidak makan. Maunya daging kambing, dan itu yang daging, yang paha, yang jeruan dia tidak makan. Dan ini kok disebut oleh Allah akaluna lisuhti, tapi cara mendapatkannya tidak benar. Yahudi itu kebiasaannya senang harta riba, senang main riba, senang suap menyuap, sogok menyogok. Ini kebiasaan mereka. Senang menerima hadiah untuk keputusan, suatu keputusan padahal dia sebagai seorang pejabat atau sebagai seorang ulama, dia putar balikkan fatwa dengan bayaran. Nah, ini juga sesuatu yang haram. Alhamdulillah saya jauh dari babi, tidak makan babi, tidak pernah minum minuman. Cuma
nerima uang suap. Sama, itu haram juga itu. Nah, itu haram juga. Tapi saya kalau ngutangi orang pakai bunga, ya itu juga haram, itu namanya riba. Itu yang namanya riba. Nah, jadi bagaimana dong caranya? Ya, caranya setiap kita mau melakukan jual beli, kita harus belajar benar apa enggak ini, caranya betul apa enggak. Sebelum jelas itu boleh atau tidak, batil atau hak atau sahih, ya lebih baik jangan lakukan itu sampai kita benar-benar mengetahui itu memang diperbolehkan. Nah, apalagi jual beli di zaman ini ya, eh, apa namanya, manuver-manuvernya ini banyak sekali. Jual beli di zaman ini, alat tukarnya juga bentuknya bisa bermacam-macam. Alat tukar yang mata uang dengan mata uang, alat tukar yang dengan apa itu, pulsa, seperti pulsa itu ya. Dan lain-lainnya. Ada jual beli online. Nah, boleh enggak? Setahu saya itu boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, makanya kita harus belajar. Atau kalau saya tidak mau belajar, tanya kepada orang yang di bidangnya menguasai. Kalau saya tidak menguasai jual beli yang aneh-aneh ini, saya tidak menguasai. Jadi saya lebih yang ke konservatif aja lah, jual beli, kasih barang, terima uang, selesai, sudah aman. Tapi kalau kita mau melakukan yang mengikuti perkembangan ini, kalau orang punya perusahaan besar ya tidak bisa jual beli. Ini harganya 100 juta, bawa uang satu karung. Tidak ada orang mau jualan sama dia. Harus menggunakan cara yang modern ini. Nah, terus bagaimana mensiasatinya? Ada orang-orang yang memang menekuni bidang itu, ekonomi syariah, gitu ya. Belajar dengan orang-orang seperti itu. Ketika kita memang memerlukan, mau berniaga menggunakan cara itu. Kalau enggak, ya enggak perlu. Enggak perlu, kecuali kamu memang mau belajar, ya enggak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Jadi Islam itu mewajibkan kita mempelajari sesuatu yang kita pentingkan untuk akhirat. Wajib belajar. Kalau saya mau jual beli, melakukan suatu tindakan jual beli dengan cara yang baru, yang di dalam kitab saya belum tahu. Loh, ya kamu kalau mau melakukan jual beli ini, kamu harus belajar. Harus belajar dengan siapa ya? Dengan ahlinya. Ini boleh atau tidak? Kenapa kok saya harus belajar jual beli ini? Ya sebab ini ada hubungannya dengan akhirat kamu. Kalau kamu mendapatkannya atau jual belinya batil, kamu jalani, makanan yang masuk ke perut kamu makanan yang batil. Nah, makanan yang haram itu akan berdampak bagi ibadah kamu, bagi akhirat kamu, seperti yang disebutkan di dalam ayat. Walaupun yang disebut Yahudi ini memang mereka berminat dengan harta haram, bukan tidak tahu. Nah, tapi mereka ini memang betul-betul berminat dengan harta haram. Ini sifat mereka. Fa in ja'uka, orang yang punya kebiasaan seperti ini, dengar gosip, makan harta haram, Yahudi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in ja'uka, kalau dia mendatangimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahkum bainahum au a'rid anhum, maka tentukan hukum bagi mereka, beri keputusan di antara mereka, atau berpalinglah kamu dari mereka. Kenapa kok keputusannya seperti itu? Fa in ja'uka, kalau orang-orang Yahudi ini mendatangimu, yaitu mendatangimu eh, karena mereka punya masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menggunakan in di sini. Jika. In itu kita pernah membahas. Itu sesuatu yang masih 50-50. Jadi atau tidak gitu ya. Jadi Allah mau menjelaskan orang-orang Yahudi ini kalau datang kepada kamu, mereka itu dengan hati yang 50-50 juga. Ini mau saya ambil keputusannya atau tidak. Nah, jadi mau buat apa dia datang ke Rasulullah ini? Dia ini datang ke Nabi. Ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan datangnya ke Nabi karena
uh, mau menjatuhkan wibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi minta hukum, kalau Rasulullah memberi hukum ditolak, mau menjatuhkan wibawa Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang mengatakan dia mendatangi Nabi Muhammad SAW meminta hukum karena Nabi sebagai pemimpin, bukan dia mengakui kenabian. Karena Nabi pada waktu itu sebagai pemimpin di kota Madinah, mereka di bawah aturan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia datangnya ke Nabi Muhammad, ya sudah karena dia ini yang menguasai sekarang. Tapi mengakui Nabi atau tidak? Tidak mengakui. Sebagian yang ulama yang lain mengatakan dia mendatangi Nabi karena dia mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi hanya untuk orang Arab, bukan untuk dia. Ini nabinya orang Arab, bukan nabi kita. Dia tidak mau dipimpin oleh nabi dari bangsa Arab, karena dia merasa, orang Yahudi ini merasa dia lebih mulia dari bangsa Arab. Nah, tapi ketiga tujuan itu sama, ujung-ujungnya mereka ini ragu-ragu menerima atau tidak keputusan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ini kan sudah tahu, ini orang kalau saya berikan hukum kepada mereka, belum tentu hukum saya itu diterima oleh mereka. Kira-kira kita kalau ada orang datang ke kita minta pendapat, dia datang minta pendapat, dan kita tahu ini pendapat saya belum tentu dilakukan sama dia. Nah, karena dia ini pikirannya macam-macam. Kalau saya ngasih pendapat, dia mungkin tidak menjalankan pendapat saya. Kira-kira kita antusias tidak memberi pendapat dia? Ya sudah jelas, buat apa? Energi saya terkuras mikirkan buat dia, tapi dia melakukan hal lain. Membuang waktu itu namanya. Kalau ada orang seperti itu datang ke kita, kemudian dia minta terlibat pikiran kita mengurusi dia, tapi kemudian setelah kita terlibat, dia melakukan hal yang lain yang tidak kita sarankan. Ya lebih baik saya melakukan hal lain yang bermanfaat untuk saya. Buat apa saya menghabiskan waktu dengan orang yang seperti ini? Membuang waktu saya. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini didatangi orang-orang Yahudi yang Nabi tahu ini pendapat saya bakal ditentang sama mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal harusnya kalau ada orang minta pendapat dari seorang nabi, wajib tidak nabi itu memberikan pendapat? Wajib. Orang bertanya wajib kita jawab. Kalau ada orang bertanya kepada kita wajib menjawab. Bahkan di antara sifat wajibnya nabi tabligh, wajib menyampaikan jawaban atau hukum kepada umat. Tapi dalam hal ini Allah memberi opsi. Kamu boleh berpaling, kamu diamkan aja, tinggalan itu orang-orang itu ya, tinggal orang-orang itu, kamu boleh meninggalkan mereka, kamu boleh tetap mau memutuskan hukum untuk mereka, memberi dua opsi. Nah ini pelajaran buat kita. Nah kita boleh bersikap seperti ini kalau kita tahu, umpamanya saya kemarin orang ini datang ke saya minta pendapat, saya jelaskan pendapat ini, dia melakukan yang lawan dari bertentangan dengan apa yang saya sampaikan ke dia. Ini pelajaran kan? 2 kali seperti itu, 3 kali datang saya diam aja. Dosa enggak saya? Enggak dosa. Enggak berdosa kamu. Karena kamu sudah tahu wataknya orang ini kok. Loh, dalilnya apa? Ini loh di ayat ini. Jadi tidak mesti setiap ada orang bertanya itu kita jawab pertanyaannya. Ya kita harus tahu dulu yang bertanya itu seperti apa. Kalau enggak kita membuang waktu kita. Tidak semua orang yang datang bertanya kepada kita itu mencari jawaban. Tidak semuanya. Ya, jadi kita harus memilih-milih. Memilih-milih. Mana yang kita serius, mana yang ya sudah jalani saja. Nah, kita bahkan seperti itu terhadap anak kita kan. Anak kita sendiri bahkan datang ke kita terus tanya A B C D E, kita tahu ini tanyanya tidak niat ini.
ini ada sesuatu dia mau mengulur apa, kita jawabnya pasti ya, ya besok. Nah, jawabnya setengah hati kita, karena kita tahu wah ini niatnya kurang, sungguh-sungguh ada sesuatu, ada udang di balik batunya. Nah, hal seperti itu wajar. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan opsi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in tu'rid anhum, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa in tu'rid anhum, jika kamu memilih berpaling dari mereka, membiarkan mereka, falai yadurruka syai'a, jangan takut hai Muhammad, tidak ada yang membahayakan kamu. Mereka, orang-orang itu tidak bisa membahayakan kamu. Karena kan serba salah. Kalau Nabi tidak menjawab, nanti mereka pasti akan memfitnah Nabi Muhammad. Ini giliran kita yang datang, kita dianaktirikan. Nabi ini, nah ini mirip-mirip dengan orang di zaman ini ya. Mirip-mirip. Kita jawab salah, kita tidak jawab salah juga. Terus apa? Ya sudah diimkan, sudah. Tidak usah digubris gitu ya. Tidak usah digubris. Zaman sekarang ini kalau mau otak kita tidak stres, agak dablek sedikit, tapi dablek yang positif gitu ya. Dablek yang positif. Dablek tahu nggak dablek? Dablek itu apa sih? Masa bodoh. Masa bodoh tapi yang positif ya. Bukan masa bodoh itu tidak punya kepekaan terhadap orang. Masa bodoh itu kamu tidak usah terpengaruh dengan omongan orang di luar. Kalau kamu menanggapi setiap omongan orang di luar, ya kamu rambutnya brodol langsung. Rontok rambut kamu nanti. Kesian diri kamu. Kesian diri kamu. Karena orang di luar ini pasti ada pro, ada kontra. Ada pro, ada kontra. Kamu mau jadi orang paling suci di muka bumi ini, paling ya Allah baik sama orang semua, kamu senyum sama orang, pasti di luar itu ada orang yang tidak suka sama kamu, ada orang yang ngomongkan kamu, ada orang yang membicarakan kamu, pasti, tidak mungkin tidak ada. Kok tahu Ustaz? Lah ini loh, siapa yang lebih suci dari Nabi Muhammad? Allah. Yang lebih suci dari Nabi Muhammad dan lebih baik dari Nabi Muhammad ini siapa? Tidak ada. Tapi pada kenyataannya diomongkan orang, difitnah orang. Ya sudah, memang dunia itu seperti itu. Kalau tidak mau difitnah orang, tidak mau dicaci maki orang, tidak mau digosipin orang, mati. Tidak mungkin. Mati aja kadang-kadang tidak selamat ya. Sudah mati aja kadang-kadang mesti digosipin orang. Tapi kita tidak dengar apa-apa. Kalau sudah mati kita tidak dengar. Sudah mati aja. Nah kalau ingin hidup, ya kita harus dengar hal-hal seperti ini. Nah terus solusinya gimana Ustadz supaya saya tidak dibicarakan orang? Tidak ada. Solusi yang paling enak ya, dablek. Itu tadi masa bodoh. Jadi orang masa bodoh itu paling enak. Ya Allah nikmatnya. Nanti ini resep dari saya. Paling enak jadi orang masa bodoh. Orang mau jungkir balik di depan kita, ngamuk mau nyaci maki kita gini. Terima kasih, alhamdulillah. Enak, nanti hidup kita enak. Jangan libatkan perasaan kita bersama mereka. Kalau perasaan kita terlibat bersama mereka, ya itu tadi, rontok rambut kita. Saya sebagian sudah banyak yang rontok karena dulu belum belajar. Ini sekarang mulai belajar kan. Kita ini harus belajar dari hidup ya. Harus belajar dari hidup. Nah, nanti hidup kita nyaman. Tidur enak, makan enak. Tapi kalau kita terlibat dengan semua pesan yang kita terima, tidak nyaman hidup kita. Sholat aja kita bisa sholat sama maki-maki orang di dalam hati. Nanti Allahu Akbar. Sholat sama marah-marah. Mau ngadep Allah tidak ada rasanya nanti ya. Ngaji, matanya baca Al-Quran, tapi pikirannya kemana-mana. Dijak ngomong juga tidak fokus. Nah, ini sebetulnya
langkah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nabi Muhammad itu seperti itu. Dia tidak terpengaruh hatinya dengan dunia luar. Dia tidak terpengaruh dengan alam, tapi dia yang mempengaruhi alam sekitar. Nah, kita kalau mau jadi orang yang kuat, teguh, ya kita tidak boleh terpengaruh dengan segala sesuatu yang masuk, tapi kita yang mempengaruhi. Kita yang mempengaruhi. Mempengaruhi kebaikan maksudnya. Yang tadinya kelam, kita masuk jadi rahmat turun. Nah, itu orang-orang yang tidak mungkin kita bisa seperti itu kalau kita tidak menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa seperti itu hanya orang yang hatinya memang cuma fokus menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpaling dari Allah, ya kita pasti akan memperhatikan selain Allah. Tapi kalau kita selalu memperhatikan Allah, ini yang di luar ini, di sekeliling kita tidak ada pengaruhnya. Yang saya lihat ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang selalu memperhatikan ucapan orang, waduh, capek itu. Capek. Nanti dia tidak sadar hidupnya dia itu diatur orang. Diatur sama pendapatnya orang nanti. Nah, orang kalau sudah hidupnya diatur sama pendapatnya orang, tidak memiliki dirinya sendiri, dia tidak hidup. Budak tapi tidak resmi gitu ya. Budak tak resmi gitu ya. Budak tapi tidak ada segelnya. Diperbudak dia oleh orang, tapi dia tidak sadar. Itu orang yang dijajah. Dijajah secara mental. Itu yang cerita yang sering saya ulang-ulang tapi tidak ada salahnya saya ulang lagi ya. Ada bapak sama anak itu loh. Bapak, anak sama kuda. Sama kuda itu ya, atau sama keledai. Bapak, anak dan keledai. Dia jalan kata bapaknya, nak saya yang naik, kamu yang nuntun ya. Ya, kan baik-baik aja itu, anaknya nuntun, bapaknya naik, melewati sekelompok orang. Kata orang itu, bapak tidak sayang sama anak, dia enak-enak di atas, anaknya dibiarkan nuntun. Dua-dua ini bingung. Nak, dengar tidak tadi orang itu bicara itu? Iya dengar pak. Gimana nih? Ya, terus gimana pak ini? Ya sudah, saya yang nuntun, kamu yang naik aja. Berubah nih karena omongannya orang. Bapaknya turun, anaknya naik. Melewati sekelompok orang lain lagi. Ini anak kurang ajar. Bapaknya suruh nuntun, dia durhaka ini anak. Anaknya loncat dari keledai. Pak, dengar enggak pak? Iya dengar pak. Terus gimana nih? Ya sudah, kita sama-sama nuntun keledai aja. Nuntun keledai. Habis itu lewati sekelompok orang. Ini dua orang yang tidak tahu bersyukur, mubadir, dikasih tunggangan, dua-duanya jalan, tidak digunakan. Ini orang tidak bersyukur ini namanya. Allah kan paling suka sama orang yang menggunakan fasilitasnya, tidak bersyukur. Nak, gimana nih nak? Saya naik salah, kamu naik salah, kita jalan salah. Ya sudah gini aja pak, kita dua-dua sama-sama naik. Oh ya betul, dua-dua sama-sama naik. Melewati sekelompok orang lagi. Kata orang, ini manusia tidak berperi kebinatangan ya. Binatang kecil seperti itu dinaiki dua orang, dua-dua loncat lagi. Nah gimana ini? Saya naik salah, kamu naik salah, kita dua-dua jalan salah, kita dua-dua naik salah, gimana? Tinggal terakhir pak, kita angkat keledainya. Ini kelihatan kita orang baik betul ini. Melewati orang lagi, oh ini orang gila ini. Ada keledai naik orang, bukan orang naik keledai. Bisa. Nah, terus kita mengikuti yang mana ini? Itu sebetulnya cerita hidup itu kita mau jadi seperti apa, pasti ada yang kontra. Pasti ada yang kontra. Kita tidak bisa menjadikan semua orang itu cocok sama kita. Tidak mungkin bisa. Pasti harus ada yang tidak cocok. Pasti. Lah, aulia, ulama, itu hidupnya ya digunjingi orang, dicaci maki orang. Imam Syafi'i pernah ada satu orang datang. Imam Syafi'i, wahai Imam, kamu dicaci maki oleh sekelompok orang di sana. Oh ya, bilang apa? Kamu dibilang penyihir, dibilang orang gila, kamu dibilang memisahkan antara
keluarga dengan keluarga. Imam Syafi'i yang kata, Alhamdulillah. Loh, kok malah Alhamdulillah? Berarti saya sudah mirip dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu dibilang gila, dibilang penyihir, dibilang memisahkan keluarga orang. Hai nak, kata Imam Syafi'i, kamu kok bingung Syafi'i, seorang Syafi'i dibicarakan oleh orang. Ada yang lebih baik dari Syafi'i, Nabi Muhammad saja dibicarakan. Dan lebih dari itu, Allah itu digosipin sama orang. Allah loh ini ya, yang maha baik, itu sama hambanya digosipin. Allah ini nggak tahu mau saya ini. Sebagian hamba ini tidak terima sama keputusannya Allah. Lah apalagi kita, apalagi kita. Nah, ini resep. Rasulullah SAW bilang, kalau kamu mau berpaling, tidak usah khawatir. Mereka ini tidak membahayakan kamu, sudah tidak usah digubris mereka. Wa in hakamta, tapi kalau engkau mau memberi keputusan atas perkara yang mereka bawa di hadapanmu, wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Walaupun kamu tidak senang sama orang-orang ini, sikap mereka, bukan tidak senang zatnya ya. Walaupun kamu tidak suka sama tingkah laku mereka, sikap mereka. Lihat ini, Allah mengajarkan kita tetap ketika mau menentukan suatu hukum, tidak terlibat perasaan kita. Ya, hukum itu hukum. Tidak ada hukum bisa berubah. Ini orang kok ini yang bikin marah saya. Langsung kasih jadi hukumnya yang berat-berat. Nah, ini orang dari kemarin bikin saya marah terus. Hukumnya neraka, neraka semua. Yang serem-serem hukumnya. Atau ini kayaknya bukan orang Islam, biar masuk penjara aja. Tidak ada orang seperti itu. Tidak boleh. Mau dia non-Muslim, ini Yahudi loh ini. Yahudi yang punya keinginan bunuh Nabi terus ini. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kalau kamu mau menurunkan hukum, memutuskan hukum untuk mereka, fahkum bainahum bil qisti. Hukumlah mereka, tentukan hukum dengan adil. Hai Muhammad, walaupun dia Yahudi, walaupun dia suka memperolok-olok kamu, walaupun dia ini punya rencana beberapa kali membunuh kamu, tapi kamu, hai Muhammad, kalau mau memutuskan hukum, putuskan hukum dengan adil. Bagaimana kabar kita sekarang? Hah? Kita sekarang menghukumi orang kadang-kadang pakai predikat. Predikat dulu, ini orang mana? Nah, mazhabnya apa? Mazhab aja dimasukkan sekarang ini. Pilihannya presiden apa dulu? Oh, pilihan presiden nih, nggak usah disolati. Jenazahnya aja tidak boleh disolati loh, gara-gara salah milih presiden ini ya. Nah ini apa kabarnya dengan Rasulullah SAW ketemu orang Yahudi ini? Hukumi dengan adil. Nah, ini kita harus menggunakan akal kita. Orang kalau perasaannya menguasai kepalanya, dia sudah tidak bisa berpikir objektif lagi. Disodori Al-Quran, Al-Quran ini juga mental. Nah, kita harus, orang Islam itu orang yang mendahulukan keadilan. Keadilan itu segala-galanya. Kalau keadilan itu lenyap, habis dunia ini. Islam itu agama yang membawa keadilan, membawa cinta, dan membawa keadilan. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fahkum bainahum bil qisti. Kenapa ya Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Lihat ini, dengarkan ini. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang adil, bertindak adil. Allah tidak mengatakan Allah menyukai orang-orang Islam di ayat ini. Tapi Allah menyukai orang-orang yang adil. Sifat loh ini yang dibawa Allah. Artinya, kalau kamu seorang nabi pun, walaupun tidak mungkin ya, kalau kamu seorang nabi pun, tapi kamu memutuskan sesuatu yang tidak adil, Allah tidak akan suka. Walaupun nabi tidak mungkin tidak adil. Nah, kita ini loh, mau Islamnya seperti apa kita, ibadahnya seperti apa kita, tapi kalau kita memutuskan sesuatu pro kanan, pro kiri, gistun itu di tengah-tengah. Tidak pro kanan, tidak pro kiri.
Orang Islam tuh harus seperti itu. Orang Islam harus seperti itu. Nah, yang salah salah, yang benar benar. Kalau kamu tidak adil, ibadah kamu seperti apapun Allah tidak suka kepada kamu. Tidak suka Allah kepada kamu. Nah, ini pelajaran yang besar. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.